Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Harapan kami semua kalian di sana baik-baik saja. Jangan lupa selalu berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Semoga kita semua dikasih kesehatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku 5A dan 5B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1. Di mana 1 minggu kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Titin Zuhria, Pondok Ramadan. Kalian pelajari itu, kalian laksanakan, insya Allah barokah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, kalian buka LKS kalian halaman 7 dan halaman 8. Di situ diterangkan tentang masalah iklan. Apa sih iklan itu? Kalian tahu nggak apa iklan itu? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Jadi kalau misalkan kalian berjalan-jalan di suatu area, ternyata ada tulisan yang memberitahukan sebuah barang kepada kalian, itu termasuk iklan. Contoh lagi, misalkan ketika kalian menonton televisi, ada barang kosmetik misalkan, ternyata ada yang memberitahukan, ada barang kosmetik, itu juga termasuk iklan. Iklan itu berdasarkan medianya ada dua macam. Yang pertama ada iklan elektronik, yang kedua ada iklan cetak. Iklan elektronik itu contohnya yaitu di TV, iklan di TV, iklan di radio, iklan di internet, iklan di Facebook, iklan di YouTube dan lain sebagainya. Sedangkan iklan di media cetak itu contohnya yaitu surat kabar. Contoh lagi majalah dan lain sebagainya. Itu macam-macam iklan berdasarkan medianya. Nah, sekarang coba kalian lihat atau kalian cari iklan-iklan yang ada surat kabar. Pasti akan berbeda antara iklan yang satu dengan iklan yang lain. Kamu lihat di situ, kamu teliti. Apa yang membedakan? Kalau kita teliti, kita telaah, ternyata ada iklan yang hanya berbentuk tulisan saja. Ada iklan yang berbentuk gambar saja. Ada iklan yang berbentuk tulisan dan gambar. Lah, itu salah satu contoh dari iklan yang ada di media cetak, baik surat kabar maupun majalah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di halaman 8. Di situ diterangkan tentang benda tunggal dan campuran. Itu kalian baca. Nah, benda tunggal dan campuran itu apa sih? Itu adalah sebuah materi. Apa sih materi itu, Pak? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Saya kasih contoh. Misalkan ini adalah sebuah benda. Benda ini apakah termasuk materi? Iya, ini adalah materi. Kenapa? Karena kalau kita timbang, itu punya berat, punya massa. Kalau kita letakkan di suatu tempat, juga bisa menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa adalah materi. Lah, materi itu dibagi menjadi dua macam. Ada materi benda tunggal, ada materi benda campuran. Benda tunggal itu benda yang terdiri atas hanya satu zat. Hanya satu zat. Contoh misalkan garam. Zatnya berupa garam. Contoh lagi gula. Zatnya berupa gula. Sedangkan benda campuran minimal terdiri atas dua zat. Paling sedikit terdiri atas dua zat. Contoh misalkan air gula. Apa saja? Ada air, ada gula. Air garam. Ada air, ada garam. Itu adalah benda campuran. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau air teh, apakah termasuk benda tunggal ataukah benda campuran? Nanti coba kalian pelajari. Coba kalian tanyakan bersama orang tua kalian, kira-kira benda itu, air teh, apakah benda tunggal atau campuran? Nah, itu. Anak-anakku,
kelas 5A dan 5B. Coba kalian buka halaman 9 ya. Pertanyaannya yang perlu kalian jawab di rumah, yaitu yang ada paling atas halaman 9, refleksi. Yang pertama, pengetahuan apa yang kamu peroleh hari ini? Di video ini yang diajarkan oleh Mr. Faton itu apa? Itu kalian catat. Pertanyaan yang kedua, apa kamu dapat menjelaskan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan majalah? Itu. Pertanyaan yang ketiga, dapatkah kamu menjelaskan benda zat tunggal dan campuran? 3 pertanyaan ini kalian tulis di kertas folio, kemudian kalian jawab juga di situ. Untuk kelas 5A bisa jawabannya kalian share di grup online kelas 5. Sedangkan untuk kelas 5B langsung japri ke saya ya. Kelas 5B langsung japri ke saya jawaban kalian. Jangan lupa kertas folionya kalian kasih nama, nomor absen, dan tanggalnya. Ingat, pertanyaan dan jawaban semuanya ditulis di kertas folio. Jangan sampai tidak ditulis. Hari itu juga tolong langsung dijabri ke saya jawaban kalian supaya saya bisa ngoreksi jawaban kalian. Hanya itu dari Mr. Fatoni. Semoga hari-hari ini menjadi hari-hari yang menakjubkan untuk kalian, menjadi hari-hari yang berbahagia buat kalian, dan jangan lupa pembiasaan tetap dijalankan meskipun ada di rumah. Ajak orang tua kalian untuk apa? Untuk melakukan pembiasaan tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung japri ke saya. Hanya itu dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.